Kami berjumpa dengan Tuhan lewat firman. Dalam nama Yesus semua yang percaya siap dengar firman, katakan amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom. Haleluya. Yang di sebelah sana, haleluya. Yang di sebelah sini, haleluya. Oke teman-teman, yang semua sudah tahu, tema kita malam hari ini adalah iblis di otak siapa? Firaun. Kalau misalnya iblis itu menguasai, dalam tanda petik, maka nggak ngaruh sama sekali. Kalau iblis itu ada di otak, misalnya, maka nggak pengaruh sama sekali. Karena setiap pembicaraan mereka orang akan pandang rendah. Siapa lu? Lu siapa ngatur gua? Kalau dia ada di otak Potifar, maka sebatas area kekuasaan Potifar lah iblis bisa bekerja. Orang tertentu bisa dengar di rumahnya, tapi di wilayah tertentu lebih jauh orang bilang, siapa kamu? Tapi kalau iblis ada di pikiran, di otak dari Firaun, maka tidak ada satu manusia pun di zaman itu yang ada di Mesir yang berani menentangnya. Kenapa? Karena Firaun itu orang nomor satu di Mesir. Karena Firaun itu dia yang berkuasa atas hukum-hukum di Mesir. Apa yang dia perintahkan harus didengar. Nah, hari ini kita akan belajar. Firaun itu menggambarkan musuh iblis yang berusaha menahan orang percaya untuk ada di jalurnya Tuhan. Coba lihat Alkitab. Keluaran pasal yang ketiga dulu. Ada beberapa ayat yang kita akan baca. Keluaran pasal 3 ayat 17. Kalau teman-teman lihat waktu di angkatan Yusuf di situ, Firaun yang memerintah baik orangnya. Yusuf dikasih kepercayaan untuk mengatur semua hal. Dia menjadi orang nomor 2 di situ. Tapi ketika semua orang seangkatan Yusuf mati, termasuk Firaun yang memerintah di situ, muncullah angkatan yang lain yang tidak mengenal apa yang dilakukan Yusuf, orang Israel pada waktu itu untuk menolong Mesir ketika menghadapi kelaparan. Mereka semua lupa. Orang Israel semakin banyak, mereka merasa terancam, dan selama 430 tahun mereka diperbudak dengan kehidupan yang sangat-sangat sulit sekali. Tiba-tiba setelah 430 tahun ayat 17 muncul. Keluaran 3 ayat 17, baca sama-sama dengan keras 2-3. Jadi aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan. Perhatikan baik-baik, kesengsaraan itu bukan rencana Tuhan. Tuhan izinkan pencobaan untuk justru supaya kita lebih kuat setelah itu. Setiap ujian yang kita lewati selalu ada naik kelas setelahnya, amin. Setiap penderitaan selalu mendahului, dan setelah itu kehormatan yang Tuhan berikan. Tapi kalau kesengsaraan, Tuhan gak pernah menciptakan manusia merancangkan kesengsaraan. Makanya dia bilang begini, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir. Baca sama-sama 2-3. Menuju orang Kanaan, apalagi orang Het, apalagi orang Amori, orang Feris, orang Hewi,
di suatu negeri yang, kalau orang baca di Alkitab, negeri itu kamu tidak perlu berusaha, semua telah tersedia di tempat itu. Kalau kamu nanti jadi kaya di negeri itu, jangan sombong, karena memang negeri itu berkelimpahan. Tapi ingat baik-baik, sekalipun Tuhan berfirman, Musa pergi, yang memerintah di Mesir siapa? Firaun. Firaun itu siapa? Yang selama ini menahan orang Israel dan memperbudak mereka. Izinkan tinggal dalam kesengsaraan. Perhatikan pasal 5. Ayat 1, perhatikan. Kemudian, jadi ini sudah ada di Mesir ya. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah, baca sama-sama 2-3, firman Tuhan Allah Israel apa? Biarkanlah umatku pergi. Untuk apa? Untuk mengadakan perayaan di padang gurun, bagiku di padang gurun. Terus ayat 2. Tetapi Firaun berkata, tidak kenal aku Tuhan itu, apa lagi? Dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Sementara yang menguasai seluruh alam semesta ini Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, mengutus Musa untuk bebaskan umatnya, tidak mau tinggal dalam kesengsaraan terus, pergi ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Tapi Firaun yang punya otoritas nomor 1 di situ, dia yang mengendalikan. Siapa Tuhan itu? Siapa? Kita tidak kenal. Kita tidak tahu Tuhan itu. Tiba-tiba berani-beraninya suruh pergi. Ayat 3. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Baca sama-sama 2-3, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami. Ayat 4, baca sama-sama 2-3. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, lagi kata Firaun, baca, lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari pekerjaan atau kerja paksanya? Terus coba. Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri. Ayat 7. Baca sama-sama 2-3. Tidak boleh lagi kamu untuk apa? Membuat batu bata seperti sampai sekarang. Biarlah, ayat 9. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang apa? Bebankanlah itu juga pada mereka, dan jangan, karena mereka apa? Itu sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkan kami pergi mempersembahkan korban kepada. Ini perhatikan nih. Ini kan sebenarnya kalau kita belajar Alkitab, itu nubuatan dari Abraham. Nanti keturunanmu akan ada di satu bangsa negeri asing di Mesir itu. Tapi nanti pada generasi keempat, mereka itu nanti keluar dari situ ke tempat yang memang Tuhan berikan, tanah Kanaan. Sekarang waktunya sudah genap. Tuhan telah dengar teriakan mereka karena penderitaan itu. Tuhan utus Musa untuk bawa mereka keluar. Musa mulai bilang, Allah yang suruh saya untuk biarkan umat ini pergi. Firaun tolak.
Harusnya kan begini logikanya. Harusnya kan semakin dekat dengan proses keluar, sebenarnya semakin apa? Mulus sebenarnya. Harusnya kan semakin orang tahu Tuhan berfirman, orang ini Tuhan mau bebaskan keluar dari Mesir, harusnya mulus dia perjalanan karena Tuhan yang perintahkan. Tapi ini kebalik. Firaun juga bilang apa? Ngoni tetap bekerja baking batu bata, cuma DP bahan baku nggak disediakan lagi, diambil sendiri. Kalau tadinya orang bekerja misalnya di wilayah ini, bahan bakunya dibawa langsung jerami. Tapi sekarang justru Firaun buat sesuatu yang sangat-sangat lebih berat supaya orang Israel ini nggak memikirkan untuk keluar. Mereka disuruh kerja lebih berat. Mau cari jerami, mau baking, DP jumlah batu-batuan ini mulai kurang. Aduh, ini lebih pahara ini. Coba misalnya ini 100 kilo. 2 orang cewek angkat paling tidak mau mampu. Duh, beratin. Anggaplah ini 500 kilo. 5 orang cewek angkat atau 7 orang cewek angkat tidak mau mampu. Karena tidak mampu kasih kurang 2. Kan lebih aneh, lebih tidak mampu sebenarnya. Bangsa Israel dengan bahan baku yang ada saja dia sulit untuk mencapai target atau targetnya pas-pasan, apalagi bahan baku harus cari sendiri. Tahukah saudara pesan firman Tuhan bagi kita? Kalau kamu dulu hidup asal-asalan dengan Tuhan, mabuk, sekedar bergereja, hidup ya terserah kita mau kemana, nggak ada yang pusing. Mama aku sok kasih izin, otoritas paling tinggi di rumah sok kasih izin. Orang baking asal-asal, justru udah paling mulus tuh perjalanan sebenarnya. Orang hadiri ulang tahun sampai jam 2 malam kadang-kadang baru pulang. Mama bisa maklumi dengan cuma WhatsApp, mama nih masih di ulang tahun ini. Tapi pada waktu orang mulai buat standar di hidup, ternyata itu sia-sia. Sekalipun orang masih muda, orang langsung menyadari lebih awal. Ini ternyata hal yang sia-sia yang akan justru membawa kita kepada penghukuman kekal. Kita buat sekarang prinsip sekalipun masih muda, mulai hapus situs-situs ya atau aplikasi-aplikasi yang tidak berkenan. Mulai buat jadwal baru. Hari begini kita akan ibadah, hari begini kita akan pergi ke sini. Jadwalnya berubah, semua jadwalnya ke arah nama Tuhan dipermuliakan. Justru melalui ayat ini dan pengalaman banyak orang, situasinya justru bukan lebih baik, lebih mulus, tapi lebih apa? Lebih dapat tekanan yang lebih sulit. Ada yang mengalaminya? Mau ikut Tuhan, kenapa lebih susah ini? Karena iblis nggak pernah suka. Nih, coba nih, coba. Ayat 12. Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Ayat 13. Dan pengerap-pengerap itu mendesak mereka dengan berkata, selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas sehari seperti pada waktu ada jerami. Jadi mesti sama. Ayat 14. Lalu pengerap-pengerap Firaun memukul, baca sama-sama 2-3, memukul mandur-mandur Israel. Apalagi? Terus Kang, kenapa ngoni tidak selesaikan jumlah batu bata? Pertama, bahan bakunya nggak ada. Jadi ketika mereka ambil bahan baku, waktunya sudah tersita. Jadi nggak mungkin lah. Nah, mereka sengaja, Firaun sengaja buat begitu supaya orang Israel ini nggak memikirkan untuk keluar dari Mesir.
Sebab ini tenaga gratis. Makanya mereka disebut diperbudak. Coba terus ayat 15. Sesudah itu pergilah para mandur Israel kepada Firaun. Mereka mengeluh sekarang ini, mengadukan, mengapakah Tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini. Tetapi walaupun begitu, kami diperintahkan buatlah batu bata. Dan dalam pada itu hamba-hambamu ini apa? Dipukuli. Ini kan gak adil sebenarnya. Itu yang kita bilang tadi, kalau seandainya itu misalnya iblis ada di otak cuma mandur, gak pengaruh. Karena mandur gak bisa buat sebuah keputusan yang disetujui oleh semua orang. Siapa kan? Tapi kalau Firaun yang buat keputusan, gak ada yang bisa blok. Cara iblis seperti itu. Ayat 17. Apa Firaun bilang? Apakah Firaun simpati? Apakah Firaun, oh yo Kang, minta maaf nih kita salah ya? Yo yang mama salah. Masa mama bukan Firaun. Ya minta maaf, kita salah. Sorry. Firaun tanda tangan. Ya enggak, coba lihat ini. Tetapi ia berkata, baca kuat 2-3. Pemalas kamu, pakai koma pemalas ulang. Pemalas nggak ada pemalas. Aduh. Sukerja, nggak dikasih gaji, diperberat. Sukerja mati-matian, masih disebut pemalas. Coba teman-teman kalau begitu di rumah. Tadinya anak manja, tidur di sofa, angkat kaki, badan di lantai, kaki di atas. Tendang-tendang lagi, ciri ada apa-apa. Karena saking manjanya. Mama suruh, oh biar yuk anak sayang-sayangin. Kau orang bertobat. Kau orang mulai sapu. Orang mulai baking, cuci piring. Kalau ada orang yang cuci piring, biar juga kita. Karena orang mau baking sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Orang mulai jarubah sedikit hal yang salah, yang kurang, tolong perbaiki yang baik. Kong sobat cuci piring, kong tiba-tiba orang tua bilang, pamalas kan? Ada enggak begitu? Justru itu sobat kerja apa bilang apa? Karena memang iblis gak suka. Iblis suka ngana jadi pantai bensin. Karena tidak sedikit orang putus sekolah karena hamil. Kalau hamil, kalau sudah menikah masih muda, banyak orang tidak punya kekuatan untuk maju ke depan. Selalu tertuduh, ya sudah gagal. Mau suka melayani Tuhan, kadang-kadang iblis menuduh, ya ngana dulu melayani mar sekarang. Dia suka. Makanya Firaun ini berusaha untuk menghalangi, karena memang dia yang menguasai di Mesir pada waktu itu. Coba terus Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ayat 18, baca sama-sama 2-3. Jadi sekarang pergilah bekerja. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan. Ayat 19. Maka mengertilah para mandur Israel. Tiba-tiba dia ambil satu kesimpulan. Apa ini penyebabnya? Bahwa mereka ada dalam keadaan apa? Susah. Mereka sekarang tahu ini susah ini. Ini dalam sebuah keadaan yang tidak biasa, yang kadang-kadang perlu sedikit air mata. Lagi sedang menderita di satu sisi, kita mau memenuhi rencana Tuhan, tapi di sisi yang lain ada yang menahan kuat.
Mereka mengerti dorang dalam keadaan susah. Coba terus baca. Karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Ayat 20. Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpa mereka dengan siapa? Musa dan Harun itu siapa? Abang adik. Beda 3 tahun dorang. Harun lebih tua, Musa DP adik. Yang sedang menantikan mereka. Ini kalau bahasa sekarang ini orang rohani. Dorang lagi ada masalah, lagi susah. Dorang datang mau cari tahu apa yang terjadi atau apa yang mereka dengar dari Firaun. Ayat 21, baca sama-sama 23. Lalu mereka berkata kepada keduanya, sampai di situ. Kiranya Tuhan apa? Kiranya Tuhan apa? Memperhatikan perbuatanmu dan menghukum kamu. Aduh. Musa siapa yang suruh datang di Mesir? Tuhan. Tuhan yang utus. Musa pun nggak mengalami hal yang mulus ketika dia pergi memenuhi panggilan Tuhan, bebaskan orang Israel dari Mesir. Dia nggak mulus juga perjalanannya. Bukan sesuatu yang kelihatan jalan terbuka, tapi justru orang yang mau dia pimpin justru tolak. Kiranya Tuhan menghukum kamu. Tuhan yang mana dulu ini? Dua-dua susah. Yang satu mau ikut Tuhan mengalami kesusahan, yang orang yang mau dipakai Tuhan untuk membawa banyak jiwa kepada Tuhan mengalami juga masalah ini. Kalau ada hamba Tuhan yang mau cari senang, cari sesuatu yang mulus, pasti dia gak akan pernah bisa bawa orang kepada Tuhan. Apa yang dia bilang begini nih? Kalimat selanjutnya, karena alasan mereka begini, kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun. Apa itu? Ayo. Membusukkan itu apa? Kalau bahasa Manado apa? Ngana so goreng kita, ya toh? Ngana so angkateru. Masa bikin rusak tapi nama. Masalahnya Musa gak begitu. Terus coba. Dan hamba-hambanya. Dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk apa? Bayangkan firman Tuhan yang datang kepada orang Israel, mau kasih keluar dari kesengsaraan, bukan yang mulus terjadi. Justru mereka mendapat tekanan yang lebih berat. Makanya Musa bikin begini. Ayat 22. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Musa bilang ke Tuhan, begitu bengis. Mengapa pula aku yang kau utus? Tuhan, siapa kok kita yang kau utus? Ya toh? Ada semua menyerah melayani Tuhan sama hamba Tuhan. Orang baca Musa, dia tokoh hebat yang memimpin 3 juta orang kurang lebih keluar dari Mesir. Namanya masih terukir indah di orang Israel sampai hari ini. Tapi di awalnya, Tuhan, kenapa kita nggak utus? Kalimat selanjutnya, sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya apa? Umat ini. Waktu Musa bilang kepada Firaun untuk orang Israel pergi beribadah, Firaun balas dendam untuk apa? Bikin sesuatu yang sulit kepada umat pilihan Tuhan ini.
Baca sama-sama kalimat terakhir. Dan engkau tidak melepaskan umatmu. Coba pindah di halaman sebelah. Kalau di Keluaran pasal 6 di handphone ini. Kalau ini ayat selanjutnya kan. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Tapi enggak seperti atau enggak semudah atau enggak secepat yang dibicarakan Tuhan. Orang Israel semakin ditekan. Musuh enggak akan pernah suka Anda jadi rohani. Betul. Musuh gak akan pernah mau kamu jadi rohani. Karena kalau ada anak muda jadi rohani, Timotius pun anak muda. Tapi anak muda yang bisa mengembalakan banyak orang. Anak muda yang bisa menegur orang tua, tapi dengan bijaksana. Anak muda yang dipakai Tuhan untuk bilang kepada orang-orang kaya, kamu yang kaya, hati-hatilah dengan kekayaanmu. Dia gak suka. Dia akan berusaha cari cara untuk menekanmu. Dan yang lebih menarik, iblis akan pakai sesuatu yang punya otoritas di hidupmu. Firaun yang punya otoritas di Mesir, iblis akan pakai orang yang di sekitarmu yang punya otoritas yang mengendalikanmu. Paling sering orang tua. Atau pemimpin di gerejamu yang tidak suka. Dia akan pakai semua cara. Waktu Yesus sedang melayani, membawa banyak jiwa, orang-orang berbondong ikut dia. Yang menentang Yesus siapa? Ahli Taurat, imam-imam kepala. Kenapa? Karena mereka cemburu, mereka iri. Orang-orang tidak lagi mengikut mereka karena telah mengikut Yesus. Dia tidak pakai orang-orang di bawah. Karena orang di bawah kalau bicara nyak jadi dengar. Dia pakai orang-orang yang berpengaruh di level tertentu. Ahli Taurat itu siapa? Yang mempelajari kitab Musa. Ahli Taurat itu siapa? Orang-orang yang tahu kebenaran. Imam-imam kepala itu siapa? Orang-orang yang tahu, yang sedang mengajarkan Mesias akan datang dan memulihkan negeri. Sementara Mesias sedang berjalan, mereka tolak dia. Iblis akan menahanmu di area ini. Paling pertama ini, hal pertama yang harus Anda hadapi, iblis akan menahanmu untuk justru bukan lebih baik, lebih maju, seakan-akan lebih jalan turun engkau harus lewati. Ada yang sudah mengalami hal tersebut? Ada. Dia tahan anak-anak muda. Makanya banyak anak muda ragu-ragu ikut Tuhan. Sekali-sekali dia rohani, tapi berkali-kali dia tidak rohani di area tertentu. Dia bisa menyembah Tuhan dengan mulut. Di kesempatan lain dia bisa galau dengan menyanyi lagu-lagu yang bukan mempermuliakan Tuhan. Bisa anak muda. Kalau begitu anak muda, iblis bilang, nggak usah takut anak muda seperti itu. Anak muda bisa sedikit doa, baca Alkitab, tapi dia bisa lupa semua hal itu, terganti dengan hal-hal yang salah di hidupnya. Anak muda suka menunjukkan dia mau melayani Tuhan, tapi di sisi satu dia nggak mau tinggalkan sesuatu yang Tuhan nggak pernah suka. Karena sudah terikat bertahun-tahun dengan sesuatu yang salah. Gang and the gang. Iblis tidak pernah takut dengan orang itu. Tapi dia akan tahan. Sampai anak muda berani buat satu keputusan radikal di hidupnya. Mau siapa, mau marah ke, kalau untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, dia akan tahan. Dia akan berusaha untuk halangi. Karena kalau ada anak muda seperti itu, Yosua bisa menggantikan Musa memimpin. Karena Yosua memulai sebagai anak muda.
yang melayani Tuhan di hidupnya. Kalau sampai ada anak muda yang terobos area itu, bukan dia mau benci orang yang marah pada dia, bukan dia mau menghalangi atau dia mau memakai akal, tapi justru dia bersyukur dan dia tetap maju. Anak muda seperti Daud yang muncul ketika orang Israel dan rajanya takut menghadapi Goliat. Muncullah Daud, cuma bawa rantang ini dapat suruh lihat sampai kakak-kakak. Tiba-tiba ketika dia lihat Goliat tampil, siapakah orang Filistin yang tidak bersunat itu? Berani-beraninya dia berani menghina barisan daripada Allah yang hidup. Semua dalam ketakutan. Muncul anak muda pemberani. Bukan pemberani karena dia berani. Kamu datang dengan tombak dan lembing, tapi aku datang dengan nama Tuhan Allah yang hidup. Takut. Iblis tahu kalau anak muda sampai terpengaruh di hal rohani, dia bisa bikin banyak hal yang orang-orang pun akan kagum dan mempermuliakan nama Tuhan. Berbanyak anak muda langsung ciut. Berat ini. Kok Tuhan bukan lebih mulus? Sudah bilang gak begitu? Biar cuma tadi mau. Yang rugi bukan orang tuamu. Yang rugi dirimu sendiri. Mau beraju, biar Jo. Kalau memang saya mau kasih ibadah kita nih mau, biar Jo. Tak mau nakal Jo. Memang Tuhan kekurangan orang. Makanya Tuhan bikin neraka, supaya yang nakal-nakal nak bertobat masuk neraka. Memang Tuhan kekurangan orang. Kalau tidak ada menyembah Tuhan, Tuhan bisa buat batu-batu ini menyembah aku. Masa Tuhan kekurangan orang? Tuhan tidak pernah paksa orang berjalan di jalannya. Tapi kalau mereka mau, Tuhan berjanji dia akan sertain kau melewati badai apapun. Cuma anak muda takut mau berikan. Lalu tak mau senang-senang dulu. Ada banyak anak muda punya prinsip, oh mau senang-senang dulu, menunda. Nanti so di rumah sakit, so patah kaki. Tuhan, kita mau melayani. Mau melayani mana? Suruh berjalan situ nggak sebab begini. Mau melayani. Banyak orang di rumah sakit yang sekarat ingin menggantikan tempatmu di sini. Mereka iri kepadamu. Cuma kadang-kadang kesempatan itu tidak ada lagi dalam hidup mereka. Ada satu anak muda, seorang penginjil sedang berkhotbah. Dia sedang berkhotbah. Selesai, orang mau pulang. Dia lagi bicara dengan orang. Tiba-tiba Roh Kudus bilang kepadanya, lihat wanita di belakang itu. Dia langsung lihat, betul ada wanita itu. Dia datang dan dia bilang, apakah engkau sudah percaya Yesus sebagai Tuhan? Wanita itu menangis. Kita suka, cuma tapi cowok enggak suka. Kita mau ikut Tuhan, tapi cowok enggak larang. Jadi dia putuskan, dia enggak mau ikut Tuhan karena dia cowok. Besok paginya, si hamba Tuhan itu lagi minum kopi, tiba-tiba ada yang datang. Dan dia cerita tentang, kamu tahu cerita kemarin wanita yang ini? Langsung ingat, ya. Sementara mau minum kopi, oto so tabrak so mati, ciri itu kopi. Dia langsung berlutut menangis. Kalau seandainya ada kesempatan dia mau beritakan lebih bagus lagi, dia akan beritakan. Dia nggak tahu, anak muda itu pikirkan, tapi cowok kok ikut, mungkin mau bertobat 2 bulan depan, nggak bisa. Makanya iblis berusaha menahan, dia pakai semua cara, tujuannya apa? Supaya nanti kamu tidak tahu waktu kematianmu pas mati masih muda dan di luar Tuhan. Orang tersebut so pasti masuk neraka. Biarpun seluruh dunia bilang begini, rip sampai ketemu di Yerusalem baru. Masa orang mati mabuk ketemu di Yerusalem baru? Kok ke firman Tuhan rabe-rabe bilang kalau begitu.
Pemabuk tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mati mabuk bilang sampai ketemu di Yerusalem baru. Yang bilang sampai ketemu di Yerusalem baru pemabuk. Kan baca enggak? Kalau jalian enggak kalau di Facebook? Ada tuh. Iblisnya kasih kabur. Jadi seakan-akan tolong bikin apa-apa pun enggak apa-apa, yang penting sok Kristen masuk surga. Iblis mau tahan. Masih ada banyak poin, masih ada 4 poin itu. Mari waktu terbatas sekali. Ayo coba teman-teman anak muda coba cek. Kita menyesal bertobat umur 23 tahun. Menyesal betul. Karena setelah kita lihat, senang gue melayani Tuhan. Menyesal, siapa nanti umur 23 tahun kang? Sementara orang lain masih 16 tahun, 15 tahun ikut Tuhan. Dorang punya lebih kesempatan waktu untuk dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dorang bisa menjadi anak muda yang sebelum 30 tahun sudah bisa membawa orang datang kepada Tuhan. Waktu itu kita memang belum kenal Tuhan. Di terminal ini dulu ini lapangan. Di lapangan sinilah kita bertobat waktu itu. Tapi teman-teman, supaya ikut ibadah begini, kalau kita belum pernah dulu. Oh, tuh kakak dah bawa itu 23 tahun bertobat, kita masih berapa ini? 16. Salah, nanti 23 kita bertobat. Ngana yakin semua sampai 23? Yakin? Kita tanya ini pasti semua mengangkat tangan ini. Siapa suka masuk surga? Siapa suka lebih dulu masuk surga? Angkat tangan yang mau lebih dulu coba. Mau berdoa Kang, maju di depan. Ini mau lebih dulu masuk surga ini. Masa ini mau? Siapa suka terima bantuan 10 juta satu orang? Angkat tangan. Siapa mau lebih dulu? Angkat tangan paling. Masa 10 juta dengan surga mana lebih banyak? Lebih hebat. Siapa suka masuk surga? Angkat tangan. Siapa yang mau ke belakang? Sebenarnya bukan orang yang mau masuk surga lebih dulu, orang suka ke belakang supaya banyak jiwa dimenangkan. Amin. Alasan itu. Ada yang lagi ada masalah? Ada, kita dengar orang siang baru berdoa, baru kita tereng, so menangis dia. Ditambah lagi baru kita tereng, supaya ingus. Oh, lagi ada masalah ini. Memang begitu, betul Koma. Kita dulu pernah terakhir ini dari rumah mau ibadah ini, tapi opak meninggal kita nak menangis. Orang-orang yang kita dekat kita nak menangis. Tapi pas mengikut Tuhan ibadah, kau ndak marah di rumah, ada pahalangi. Kita pergi Mar di tengah jalan dari perambatan bawah ini sebelum sampai Alfa Midi, bapak menangis mau ibadah. Ada batato, bapak menangis. Karena ikut Tuhan, betul kok, amin. Teman-teman pasti rasakan itu tekanannya berikut Tuhan, kok mau terobos, mau menangis. Cuma orang tidak punya kemampuan untuk mau balas karena otoritas itu lebih tinggi di sekitar orang. Tapi pesan firman Tuhan hari ini ada banyak poin sebenarnya. Pesan firman Tuhan hari ini, ketika engkau ada di titik sulit, jangan berhenti, amin. Ketika engkau ada di titik sulit, jangan bilang begini, kita mau nakal ulang, jangan. Perkataanmu akan terjadi. Orang Israel sama, waktu orang bilang begini dari Mesir, Musa, memangnya ada kubur di Mesir karena bawa 4 orang di padang gurun ini mau mati. Berkali-kali orang bilang seperti itu. Betul, bangsa Israel kebanyakan mati di padang gurun karena apa yang mereka ucapkan naik ke udara dan terjadi di kehidupan mereka. Amin. Siapa yang mau suka menyerah? Angkat tangan. Siapa yang mau maju? Angkat tangan. Sama yang kita lihat, suka mau maju. Anda sulit, orang juga sulit. Amin. Yuk, saya undang pemain musik. Tapi singers jangan dulu. Kita undang Sam. Pemain musik coba.
Teman-teman boleh bangkit berdiri. Mana Sam? Sam boleh nyanyi lagu Ku Milikmu. Alda kalau ada di situ boleh tampilkan di slide. Kita sedikit nggak terlalu hafal lagu ini, cuma Solah Mamar cuma enak ini dengar-dengar. Yang tahu boleh nyanyikan dengan lembut saja teman-teman. Drum jangan dulu. Dalam kesesakanku, Teman-teman yang tahu nyanyikan lagu ini. Kau beri kedamaianmu. Amin. Dalam keraguan ku temukan wajahmu. Haleluya. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Amin. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu. Lagi dari awal. Yesus, Nyanyi dari awal pujian ini. dalam kesesakanku, Amin. Kau beri kedamaianmu. Ayo slide boleh percepat. Dalam keraguan ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, Amin. Kau jadikanku baru. Amin. Haleluya. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Amin. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Ku milikmu. Haleluya. Kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Amin. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Teman-teman, adakah engkau mulai tawar hati hari-hari ini? Musa pun alami. Mengapa engkau yang memutus aku Tuhan? Karena keadaannya sulit. Karena ada musuh yang tidak mau lepaskan bangsa Israel memenuhi rencana Tuhan ke sebuah tempat yang direncanakan. Musuh sedang menahanmu. Musuh akan pakai segala cara dengan alasan-alasan yang masuk akal di pikiranmu. Tapi saya mau beritahu kepadamu, yang punya engkau adalah Tuhan Yesus. Kamu milik Yesus. Kamu telah ditebus dengan darah-Nya.
yang tahu saja pujian ini. Kau membuatku sesuai rencanamu. Amin. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua. Saya tertarik lagi malam ini. Ada teman-teman mulai lemah. Ada teman-teman mulai bingung. Suka maju, tapi ada yang menahan. Ada teman-teman yang mau komitmen, tapi ragu-ragu. Karena iblis berusaha menipu, mempengaruhi pikiran. Sekali lagi teman-teman dengar. Kalau engkau mulai ragu, engkau ingin maju tapi ada yang menahannya, engkau rasa seperti hidup tidak adil, semakin sulit, tapi engkau tahu di hatimu, aku mau melayani Tuhan. Saya mau undang engkau yang ragu itu. Saya mau undang engkau berlutut di depan sini. Ada banyak teman-teman hamba Tuhan mau doakan, kita saling menguatkan. Maju sekarang dalam nama Yesus. Siapapun engkau, maju sekarang. Ku rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Kau boleh maju, jangan tunda. Tuhan sedang tahu sesuatu. Semua kekhawatiranku. Keraskan hatimu. Tetap kau pandang. Ayo maju sekarang. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Ada yang masih mengeraskan hati malam ini. Saya tahu setiap musim hidupku. Tuhan memanggil engkau maju ke depan. Ku serahkan semua. Ini bukan gengsi-gengsian malam ini. Malam ini kita mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru. Hei iblis, engkau tidak berhak atas generasi muda ini. Kami patahkan dengan darah Yesus. Yesus membersihkan setiap pikiran pornografi, setiap hal yang salah. Kami patahkan dalam nama Yesus. Roh kemabukan, roh pesta pora, kami tolak dalam nama Yesus. Malam ini malam kemenangan. Malam ini malam mujizat. Malam ini malam sejarah. Saya undang hamba-hamba Tuhan boleh berdoa. Brother Billy, Devita, ayo. Grace, Alfa, ayo hamba Tuhan yang boleh doakan. Tetap kau pandang indah dalamku. Amin. Ku angkat tanganku dan berseru. Kami generasimu tuh. Mari doakan.
kita menyanyi kita. Persembahkan hanya kepadamu segala beban dan dosa. Ku bawa di atas salibmu, Bawa di atas salibmu. bentuklah hidupku. Bentuklah hidupku, Jadikan serupa jadikan serupa dengan gambaranmu. Tuhan merencanakan ini dalam hidup kita masing-masing. Pakai aku menjadi alatmu untuk kemuliaan-Mu. untuk kemuliaan-Mu. Yang tahu pujian ini nyanyikan. Di tangan-Mu Yesus, Di tangan-Mu Yesus, ku percaya semua masa depan. Brother Billy, Jesus. Walau badai menghadap, ku tak akan menyerah. Dan sekalipun hatiku tak bisa